Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan ini kita kembali berjumpa dalam rangka menikmati dan mengambil makna atau mengambil iktibar dari perwujudan Ramadan itu. Sebagaimana yang kita tahu, Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Banyak keistimewaan yang ada di dalamnya. Kemuliaan itu tentu saja diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Nah, di dalamnya juga ada peruntukan untuk perempuan. Karena perempuan diistimewakan di dalam bulan Ramadan. Setidaknya pada kesempatan kali ini saya akan mengambil 4 makna bulan Ramadan bagi perempuan. Yang pertama adalah bulan Ramadan sebagai bulan equality. Kemudian yang kedua, Ramadan sebagai bulan cuti atau bulan istirahat atau juga bisa disebut sebagai bulan diskon. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan sebagai bulan investasi pahala. Dan yang keempat, Ramadan sebagai bulan perempuan. Baik sesuai dengan konteks pemaknaan atas perempuan terhadap bulan Ramadan, maka kita mencoba untuk melihat kenapa Ramadan disebut sebagai bulan equality. Ramadan disebut sebagai bulan equality karena sesungguhnya eksistensi perempuan dan laki-laki itu adalah equal, adalah sama. Jadi perempuan dan laki-laki itu diperlakukan sama sekaligus diberikan kesempatan yang sama. Diberlakukan sama dalam konteks ini adalah diberlakukan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban kewajiban berupa kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sedangkan diperlakukan sama artinya perempuan dan laki-laki itu diberikan kesempatan yang sama untuk meraih goalnya kewajiban puasa Ramadan, yaitu takwa. Hal ini sebagaimana yang sudah kaum muslimin dan muslimat ketahui bahwa sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 189, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, bahwa kata kunci yang menyebabkan eksistensi perempuan itu equal dengan laki-laki itu adalah di kata amanu. Amanu itu berarti orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman berarti di dalamnya ada laki-laki beriman, ada perempuan beriman, ya. Berarti kedudukannya sama. Sedangkan kutiba alaikumusiyam, kutiba berarti diwajibkan, berarti ada pembebanan, ada tanggung jawab untuk mengemban kewajiban berupa kewajiban berpuasa di bulan Ramadan, itu juga sama kepada amanu tadi. Berarti kepada mukmin dan kepada mukminat. Sekaligus diberikan kesempatan yang sama karena semuanya berlomba-lomba, mukmin dan mukminat tadi, untuk sampai kepada endingnya puasa, yaitu adalah meraih derajat ketakwaan. Ini alasan kenapa bulan Ramadan disebut sebagai bulan equality. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan cuti atau bulan istirahat atau juga disebut sebagai bulan diskon. Disebut bulan cuti atau bulan istirahat karena sebagaimana yang kita tahu, perempuan itu diistimewakan. Perempuan itu mendapatkan extraordinary gift berupa kemampuan menstruasi. Nah, dengan diberikannya kemampuan menstruasi ini tidak akan mengurangi kekuatan perempuan untuk sampai kepada derajat takwa tadi, tetapi memiliki peluang yang sama. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah, ya, radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah itu bersabda bahwa perempuan yang haid
itu haidnya itu menjadi kafarat, menjadi penebus dosa atas dosa-dosa di masa lalu yang telah perempuan itu lakukan. Ini yang pertama. Jadi tidak usah bersedih, justru dengan haidnya itu tidak kemudian membuang kesempatan perempuan untuk meraih derajat ketakwaan dengan memperbanyak jumlah maupun kualitas ibadah di bulan Ramadannya itu tetap sama. Bahkan jika perempuan itu selalu berzikir ya pada saat mengalami menstruasi dari siang sampai malam atau diawali di hari pertama menstruasi itu dengan membaca Alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin, itu Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan atau menuliskan perempuan tersebut itu akan aman dari siksa neraka. Kemudian yang kedua, perempuan tersebut ketika melewati shiratal mustaqim itu juga akan aman atau akan selamat. Bahkan yang ketiga ini subhanallah, begitu Allah itu sangat memuliakan perempuan adalah ketika perempuan itu setiap pagi atau setiap hari, setiap malamnya selalu berzikir pada masa-masa haid tersebut, maka perempuan tersebut itu mendapatkan pahala 40 syuhada ya. Ini adalah yang saya sebut sebagai bulan diskon, karena pada saat menstruasi itu tetap pahala mengalir, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Sebagaimana kita mafhum, kalau kita ingin mendapatkan diskon di Rita, di supermarket yang lain atau di minimarket, itu juga ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, termasuk di konteks ini adalah siapa yang memperoleh diskon itu selain yang menstruasi, juga syaratnya adalah ketika tidak menstruasi hari-harinya dipenuhi dengan melaksanakan ibadah, sehingga ketika saat menstruasi tidak melaksanakan ibadah, terutama ibadah-ibadah yang wajib, maka tetap pahalanya mengalir sebagaimana hari-hari di mana dia tidak menstruasi. Ini yang saya sebut sebagai bulan diskon. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sampailah kita kepada makna yang ketiga dari Ramadan bagi perempuan, yaitu Ramadan adalah bulan investasi pahala. Hal ini sebenarnya berkaitan dengan penyebutan makna yang kedua, yaitu sebagai bulan diskon. Jadi disebut sebagai investasi pahala. Kalau kita mafhum bahwa yang namanya investasi itu adalah menanamkan sesuatu, entah itu modal, jasa, barang dan lain sebagainya saat ini yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Masa datang dalam hal ini dalam konteks masa di dunia atau konteksnya adalah masa keabadian, berarti di alam akhirat. Nah, perempuan yang menstruasi tadi sesungguhnya dia melakukan aktivitas yang namanya aktivitas investasi pahala secara pasif ya, bukan aktif ya. Ketika dia menstruasi di bulan Ramadan atau sebenarnya di bulan-bulan yang lainnya, itu sesungguhnya perempuan itu tetap mendapatkan pahala yang mengalir saat dia menstruasi atau pahala yang mengalir pada saat nanti sudah di alam keabadian. Ini yang disebut sebagai Ramadan, sesungguhnya juga bulan investasi pahala. Tidak melakukan apapun, tetapi sebelumnya sudah melakukan ibadah-ibadah yang banyak yang berkualitas di hari lain, maka saat menstruasi itu akan tetap mendapatkan aliran pahala tersebut, dan saat nanti di alam akhirat akan mendapatkan aliran pahala tersebut. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sampailah kita kepada makna yang keempat, yaitu bulan Ramadan sebagai bulan perempuan. Kenapa disebut sebagai bulan perempuan? Karena pada saat Ramadan itu yang namanya kegiatan ibadah yang dilakukan oleh perempuan itu adalah ibadah yang masif ya. Hampir semua perempuan dari segi kuantitasnya
maupun kualitasnya itu lebih menonjol untuk melaksanakan berbagai macam ibadah, baik ibadah yang sifatnya adalah wajib maupun yang sifatnya sunnah. Yang wajib kita lihat misalnya sholat berjamaah, ya, kemudian berpuasa, tadarus Al-Quran. Yang telaten, yang banyak melakukan itu adalah perempuan. Begitu juga dengan yang sifatnya adalah sunnah. Bahkan ketika ada di dalam konteks rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya domestik yang sebenarnya itu bukan menjadi pekerjaan perempuan, dengan sukarela, dengan penuh kesadaran dalam rangka untuk meraih derajat takwa, perempuan juga rela melakukannya. Jadi perempuan itu mengeluarkan tenaga, pikiran, kemudian biaya untuk melaksanakan kegiatan ibadah yang lebih banyak. Nah, maka disebut sebagai bulan perempuan. Demikian 4 makna yang setidaknya bisa diambil oleh kita, terutama kalangan perempuan, dalam rangka memaksimalkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Terima kasih, segala khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.